menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin mapel untuk Bahasa Indonesia kelas 4 disampaikan oleh Bu Uswah, dan untuk hari ini berganti disampaikan oleh Bu Rina Israhani. Oke, anak-anak, sekarang kalian sudah siap nggih? Sudah menyiapkan bukunya, sudah menyiapkan alat tulisnya, sudah berseragam, siap menyimak pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ya, kita mengulas kembali untuk pembelajaran yang kemarin. Kemarin pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Uswah yaitu tentang menyampaikan atau menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ayo kita review kembali anak-anak, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ya, betul sekali. Gagasan pokok adalah topik yang dibacakan pada suatu teks. Saya ulangi, topik yang dibicarakan pada suatu teks. Itu adalah gagasan pokok. Yang kedua, apa itu gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Kenapa Bu Rina mengulang kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Karena pembahasan kita untuk hari ini belum lepas dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalian harus benar-benar memahami dan hafal apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke ya? Masuk pembelajaran hari ini yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk teks lisan. Sekali lagi, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Oke, saya siapkan dulu ya. Oke, anak-anak silahkan bukunya dibuka ya. Dibuka dulu, dipersiapkan. Bukunya tetap ya, Bu Pena untuk Bahasa Indonesia. Nih, anak-anak ya. Coba buka halaman 51. Baik, anak-anak. Di sini sudah jelas menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Kalau kemarin kalian sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam diagram, sekarang sumbernya kita untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu melalui teks lisan. Apa Bu? Teks lisan itu contohnya apa Bu? Nah, anak-anak, pernahkah kalian menyimak di televisi sebuah pemberitaan? Pasti kalian sering sekali ya melihat televisi, kemudian mendengarkan berita terbaru tentang apa? Tentang virus corona COVID-19 di Indonesia. Ternyata mencapai beberapa perkembangan, jumlahnya semakin banyak, kemudian rumah sakitnya banyak yang penuh dengan pasien tersebut. Nah, itu berita terbaru. Apakah kalian bisa melihat tulisan atau bacaan yang dibacakan oleh pembawa berita? Tidak. Jadi kuncinya bagaimana ketika kalian ingin memahami dari berita tersebut? Kalian harus menyimak atau mendengarkan berita yang disampaikan itu dengan cara seksama. Ya toh? Ya. Begitu juga dengan ketika kalian melihat sinetron, dari semua pembicaraan di situ tidak ada yang ditulis. Caranya bagaimana kita memahami? Kita menyimak, mendengarkan pembicaraan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Sekarang kita masuk untuk teks lisan. Kita buka halaman 51. Ini. Coba. Nah, di sini disebutkan teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sekali lagi, teks lisan adalah teks yang dibacakan.
dibacakan. Nah, sama dengan teks lisan pada umumnya, teks lisan itu juga mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terus gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan itu nanti bisa ditemukan dengan cara menyimak. Seperti yang Bu Rina sampaikan tadi, dengan cara menyimak. Jadi teks lisannya itu nanti dibacakan oleh Bapak Ibu guru atau oleh temanmu atau oleh orang tuamu. Kemudian kamu menyimak. Dari situ kamu akan bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke? Di sini langsung saja ya kita praktekkan. Nah, ini di situ ada teks ya, sebuah paragraf. Nah, di sini bunyinya seperti ini. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti gedhog. Ya, itu ya. Coba kita fokus kepada paragraf ini ya. Ini sebagai contoh nanti. Nah, bagaimana kita mencari? Kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk mencari gagasan pokoknya, kita fokus kepada kalimat utama. Kalimat utama biasanya ini terdapat di awal atau akhir kalimat, nggih. Nah, untuk teks ini tadi halaman 51 kalian lihat itu berada di awal kalimat anak-anak, nggih. Jadi gagasan pokoknya itu sudah ditulis. Yuk kalian lihat. Gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, pripun mencarinya? Ya sama. Gagasan pendukung itu kita ambil dari kalimat-kalimat penjelas setelah kalimat utama tadi. Ya, di situ berarti ada 3. Kamu lihat. Nomor 1, gagasan pendukungnya, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, gagasan pendukungnya, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Sedangkan gagasan pendukung yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, itu ya, kita sudah mempelajari tadi cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, itu contohnya sudah sangat jelas. Nah, anak-anak, ini nanti Bu Rina pengen kalian langsung mempraktekkan. Jadi kalian siap-siap nggih mendengarkan apa yang Bu Rina bacakan. Berarti kalian kan menyimak teks lisan karena kalian tidak tahu apa itu bacaannya. Setelah itu nanti kalian tulis gagasan pokoknya, kemudian gagasan pendukungnya, terus nanti difoto, disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Oke, seperti yang kemarin. Kalau kemarin dalam bentuk diagram, nanti kalau hari ini dalam bentuk teksnya, itu kan teks lisan, kalian menulis di buku tulis. Baik ya, siap. Didengarkan deh, ini teks lisannya Bu Rina bacakan, kalian menyimak. Oke. Siap. Egram merupakan permainan tradisional yang menggunakan galah atau tongkat ketika berjalan. Egram dilengkapi dengan tangga tempat berdiri. Egram biasa dimainkan atau dilombakan saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Permainan egram melatih keseimbangan. Baik, kalau nanti kurang jelas, kalian bisa mengulang lagi videonya, kemudian menulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya.
Baik anak-anak, untuk materi bahasa Indonesia tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar ya, sudah cukup untuk hari ini. Kalian bisa mengulang kembali videonya, kemudian bisa melaksanakan atau menulis tugas yang sudah Bu Rina sampaikan. Baik, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Mungkin ganti lagi, bukan Bu Rina, atau ganti dengan guru yang lain dari tim Wali kelas 4. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!